Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimana prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukannya pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya. Jadi arahnya dari bawah sampai ke atas ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada telapak kaki ya diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat. Dari jari kaki dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, pijat refleksi ini sebagai upaya untuk menstimulasi saraf ya, yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi semua organ tubuh kita kalau terjadi permasalahan bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini ya. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat lutut sebanyak 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan, setelah dilakukannya pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Mungkin setelah dipijat ya tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak ada masalah dan tidak perlu diobati, karena beberapa saat kemudian ya rasa itu akan hilang dan tubuh akan terasa lebih enteng, serta segala yang dikeluhkan nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat, arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Yang perlu diperhatikan pula bahwa minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelumas ya. Apabila kurang minyak nanti akan terasa sakit ya, karena timbulnya gesekan antar kulit ya. Oleh karena itu minyak harus cukup ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang.
Pada telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat, jari-jari kaki kanan dipijat-pijat lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Cara pemijatan refleksi pada kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kanan sebanyak 3 kali ya. Jadi diangkat, diletakkan dan diangkat lagi sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Dan dilanjut pemijatan pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, dimana di daerah pantat ini terdapat banyak permasalahan ya, biasanya mulai dari mungkin sakit atau pantat kaku, kebas, kemeng dan sebagainya ya. Karena itu harus diatasi dengan terapi pijat urut ini. Yang perlu diperhatikan ya secara keseluruhan bahwa pijat urut ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Oleh karena itu harus kita konfirmasi untuk menentukan pijatan mana yang pas ya. Jadi di samping pasien ya nanti akan sembuh dari segala permasalahan penyakitnya, juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Dan pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Langkah ini bisa menambah kekuatan pemijatan ya. Ini tentu saja dikhususkan bagi orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Mungkin Anda ya bisa mencobakan terapi pijat urut ini ya kepada pasangan Anda, dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi dari pasangan Anda tanpa harus menggunakan jasa pemijat orang lain ya, apalagi si pemijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan diikuti konten ini dan silakan pula dipraktekkan pada pasangan Anda ya. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Dari pinggang sampai ke punggung ya. Ulang-ulang dari pinggang sampai ke punggung. Dioles dengan minyak kemudian dipijat. Arahnya dari pinggang sampai ke punggung, dari bawah sampai ke atas ya. Yang perlu diperhatikan ya,
bahwa dari pinggang sampai punggung ini terdapat tulang belakang ya, dimana di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Di tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan refleksi. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu tulang belakang ya. Nanti akan menstimulasi saraf yang berhubungan juga dengan semua organ tubuh kita. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tubuh terus dipijat ya, dengan mengutamakan daerah pinggang serta punggung ya. Dimana di daerah punggung ini juga terdapat banyak permasalahan ya, mulai dari mungkin kemeng, sakit, linu, pegel dan sebagainya ya. Nanti akan sembuh ya dengan cara diterapi pijat turut ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat turut ini sebenarnya ya merupakan warisan dari nenek moyang kita ya. Kita tinggal melestarikan ya, dan merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Dan apabila pijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya ya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat, kemudian digosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat. Setelah itu ya, tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikatnya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita untuk menambah kekuatan pemijatan. Kemudian setelah itu ya, tangan kanan jika kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat ya. Kita bisa juga menggunakan siku tangan kanan kita untuk memijat ya, tangan kanan ya. Kemudian setelah itu ya, kita berikan pijatan refleksi dari bawah ke atas ya, dan ini bisa menimbulkan rasa kretek juga ya. Dan kita palingkan tubuh ke kiri maupun ke kanan sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dipijat lagi ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Jadi semua organ nanti akan dipijat ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, pijat turut ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia ya. Nah, obat kimia itu bahan aktifnya tidak bisa terlarut dan cenderung terakumulasi di dalam tubuh ya, dan sulit terurai ya, sehingga akan memicu jenis penyakit yang lain ya, misalkan penyakit kanker ya. Oleh karena itu sebelum ya pemakaian obat-obatan kimia, alangkah baiknya dicobakan ya langkah alternatif ini ya, itu berupa pijat turut ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala.
Caranya mula-mula kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama. Langkah ini bisa menimbulkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan secara bergantian ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Lanjut pemijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi tengkurap tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pijat urut ini juga bisa ya, sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit dan vitamin. Nah, minyak yang dipakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang diperlukan bagi kulit ya, serta sebagai upaya untuk membersihkan kulit yang kotor ya. Kemudian tak lupa pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat. Jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Lanjut pemijatan tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pada telapak tangan kiri kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut ya. Nah, cara pemijatan tangan kiri seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan sedikit tekanan ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi terlentang ya. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada sendi lutut kita berikan treatment ya, untuk menstimulasi produksi cairan sendi atau cairan sinovial ya. Cairan ini merupakan pelumas bagi sendi, apabila kurang nanti bisa mengakibatkan sendi terasa sakit. Setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan pemijatan ya.
Kemudian setelah itu kaki kanan kita tarik ke depan, ya semacam kita olahragakan ya, sebanyak mungkin 3 kali. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pemijatan kaki sebelah kiri. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha kiri ya, secara berulang-ulang. Pada sendi lutut kaki kiri juga kita berikan ya treatment untuk menstimulasi produksi cairan sendi. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Setelah itu ya kaki kiri kita tarik ke atas dan kita lipat serta kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tak lupa pada pangkal paha kita pijat sambil kita tekan-tekan ya. Sambil kita sedikit kita tekan-tekan ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan semacam kita olahragakan sehingga timbul ya, relaksasi antara kaki dan pinggang bahkan sampai ke punggung ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dilanjut dengan pemijatan bagian perut. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat. Mula-mula arahnya spin ya, melingkar. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan di seputar perut ya. Mulai mungkin perut kembung, mengatasi perut kembung atau membetulkan peranakan ya. Dan yang perlu diperhatikan, kita harus bijaksana dalam memijat perut. Karena di dalam perut itu terdapat organ yang vital ya, yang sangat sensitif terhadap tekanan. Oleh karena itu ya, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam memijat perut. Tidak perlu memijat perut apabila tidak ada permasalahan yang mendesak ya. Nah, cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Pijat perut ini juga merupakan upaya untuk diet ya. Jadi bagi Anda yang mungkin perutnya terasa gendut dan kendor, nanti bisa dikencangkan dengan cara pijat perut ini ya. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Khusus untuk pangkal lengan itu kita berikan pijatan atau tekanan ya. Langkah ini bisa memberikan lega bagi Anda yang sesak nafas atau menyembuhkan batuk-batuk, utamanya akibat kecapean ya. Jadi batuk yang dikarenakan kecapean. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Bagi Anda yang suka dengan terapi pijat perut ini, silakan terus ditonton dan jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan informasi terdahulu dari channel ini. Dan bagi Anda yang tidak suka, mohon di skip saja ya.
Kemudian setelah itu ya, kedua tangan kita lipat ke belakang di bawah kepala ya, dan diberikan pijatan lagi terutama di pangkal tangan ya, sampai ke siku ya, dengan sedikit ditekan-tekan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Kemudian asam laktat juga akan hilang, terusir dari dalam tubuh kita, khususnya pada daerah lengan dan tangan itu ya. Asam laktat merupakan biang keladi rasa kecapean. Apabila Anda terakumulasi banyak asam laktat, nanti Anda ciri-cirinya terasa capek ya, dan bisa berujung pada demam. Oleh karena itu asam laktat harus dikeluarkan, baik dengan cara berolahraga atau makanan bergizi, dan bahkan sampai ke terapi pijat urut ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Mula-mula ya, kepala kita pijat dengan cara menarik dari alis sampai ke ujung rambut ya. Kita tarik lembut sampai ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik-tarik, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya, yang mana nanti bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Dan tak lupa rambut ya, kita tarik terus dengan lembut ya, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala samping kanan dan sebaliknya ya, secara bergantian. Langkah ini untuk memastikan bahwa kepala pun tidak ada yang terlewatkan ya. Dan pemijatan ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa karena merupakan gabungan antara stimulasi saraf dan otot ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak, baik pundak bagian kanan maupun kiri secara bergantian ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya terapi pijat urut ini ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangannya. Kali ini dalam posisi telentang. Caranya mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Terus kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga otot yang tadinya mungkin kaku ya nanti bisa lemas kembali, peredaran darah juga bisa lancar ya.
Pada telapak tangan kanan juga kita berikan pijatan refleksi dengan cara pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat-pijat lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan juga kita lipat ke depan dan kita berikan pada pangkal lengan. Dan dilanjut dengan treatment kesetimbangan ya, dengan cara mengangkat tubuh si pasien sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak kanan, tangan kanan, kemudian turun ke pinggang, ke pantat sebelah kanan, kaki kanan, dan berakhir ya kita berikan treatment pada kaki kanan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita treatment secara bersama-sama. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya. Mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri, ke bagian pinggang, sampai ke pantat kiri ya, dan kaki kiri kita treatment, dan kedua kaki kita treatment secara bersama-sama. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk ya. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung dan bahkan kepala ya. Kepala kita pijat-pijat, rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga juga kita tarik secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kita treatment dengan penumpu lutut kita, lutut sebelah kanan, dan kita tubuh si pasien kita tarik ke belakang dengan 3 posisi, tengah, atas, dan bawah ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali, ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.